Halo teman-teman sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini, saya berserta rekan saya Teguh Febiandika dan Yanes Christian Sinambutar akan menjelaskan materi tentang Approach Flow System. Berikut penjelasannya. Approach Flow System atau pengaturan aliran merupakan bagian dari stock preparation di mana buburan kertas diukur, diencerkan, dan dicampurkan dengan seluruh bahan aditif non-serat yang kemudian disaring dan dibersihkan sebelum dikirim ke mesin kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Approach Flow System dimulai dari silo sampai headbox. Tujuan utama dari Approach Flow System atau pengaturan aliran adalah untuk menyiapkan stok untuk memasuki headbox. Tugas mesin kertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengencerkan stok hingga konsistensi headbox 0,5 sampai 1,5%. Yang kedua, memberikan perlindungan untuk headbox. Yang ketiga, mengurangi serpihan dan kontaminan dari stok, yaitu serpihan, kotoran atau udara yang masuk ke headbox. Yang keempat, mempertahankan campuran pulp yang seragam dalam aliran pendekatan. Masuk pada proses selanjutnya yaitu silo. Setelah proses pencampuran stok di mesin dan mesin chest, selanjutnya stok akan dialirkan menuju silo. Silo berisikan wet water hasil dari proses deteriorating pada forming friction. Tujuan silo yaitu menampung dan mendistribusikan air dari forming, memperkecil variasi konsistensi dalam waktu yang singkat, dan untuk mengencerkan feedstock dan mencampur secondary flows. Level dari silo harus tetap dijaga pada 99,8% agar kondisi ini tidak mempengaruhi konsistensi. Level yang tidak terjaga akan mempengaruhi konsistensi. Akibatnya konsistensi tidak akan stabil, sehingga dapat mempengaruhi kualitas kertas yang dihasilkan. Silo akan menurunkan konsistensi pada stok secara cepat, yaitu berkisar kurang lebih 1%. Kita masuk tahap selanjutnya yaitu fan pump. Fan pump merupakan pompa sentrifugal yang digunakan secara langsung untuk memompa stok pulp yang mau dijadikan kertas. Biasanya dalam stock preparation terdapat dua fan pump, yaitu outlet dari silo fan pump 1 dan outlet dari cleaner fan pump 2. Stok yang keluar dari silo biasanya ditambahkan bahan kimia yang bermuatan negatif seperti OBA, dyes, dan filler. Dari fan pump 1, stok masuk menuju gantry cleaner untuk memisahkan bahan pengotor berdasarkan berat jenis. Stok yang keluar dari gantry cleaner biasanya ditambahkan detention S yang bermuatan positif. Dari fan pump 2, stok masuk menuju primary screen untuk menyaring bahan pengotor berdasarkan ukurannya. Kita masuk tahap gantry cleaner. Gantry cleaner sama seperti HDC, adalah alat yang memisahkan dan membuang komponen-komponen yang tidak diinginkan dari pulp dengan menggunakan gerakan cairan seperti berputar. Yang membedakan kedua alat itu adalah tingkat konsistensi stok yang diinginkan. Untuk ADC memerlukan konsistensi sekitar 5-6% dan untuk gantry cleaner memerlukan kurang lebih 1%. Pembuangan kotoran dalam cleaner berdasarkan perbedaan dimensi, ukuran, dan bentuk antara komponen yang berbeda secara mekanikal. Gerakan berputar ini akan menghasilkan gaya centrifugal dan gaya centripetal terhadap material-material yang ada di dalam cairan atau laruan tersebut. Oke, cukup sekian, saya lanjutkan kepada Yanes. Primary screen keluar dari centrifugal stok yang akan dipompa oleh fan pump 2 menuju ke primary screen. Screen berfungsi untuk memisahkan sisa pengotor yang berbeda ukuran. Screen yang digunakan ada 3, yaitu primary screen, secondary screen, dan tertiary screen. Stok dari cleaner akan masuk ke primary screen, except-nya ini akan langsung dialirkan di headbox, sedangkan reject primary screen akan masuk ke secondary screen. Headbox, proses membentukkan lembaran dimulai dari headbox. Headbox berfungsi untuk mendistribusikan fiber secara merata selebar paper machine dan mengarahkan fiber dengan orientasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan hal ini, stok jet haruslah rata, baik pada ketebalan jet, konsistensi stok, dan kecepatan serta arah jet keluar di setiap posisi selebar headbox. Kecepatan jet juga harus sama dengan kecepatan wire. Hal ini dapat diketahui dengan nilai jet atau wire yang harus mendekati 1. Biasanya pada toleransi sekitar 0,02%.